Pemirsa, Habib Rizik Syihab akhirnya pulang ke tanah air. Pimpinan tertinggi FPI dan juga keluarganya sudah berangkat tadi malam dari Arab Saudi dengan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV816. Setelah 3 tahun lebih tinggal di Arab Saudi, Habib Rizik pulang ke Indonesia. Ia menggunakan pesawat Saudia yang bertolak Senin malam pukul 19.30 waktu setempat dari Arab Saudi. Habib Rizik pulang didampingi keluarga dan tim dari FPI. Pimpinan tertinggi FPI akan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta. FPI menyiapkan tim pengamanan untuk menyambut Habib Rizik beserta keluarga. Selain itu, ribuan anggota gabungan yang terdiri atas 1.260 anggota TNI, 1.260 anggota Polri, dan 970 AFSEK bersiaga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka bersiaga guna mengantisipasi keamanan dan ketertiban di objek vital, terutama jika ada kerumunan massa yang menyambut kedatangan Habib Rizik dan keluarganya. Para personel TNI Polri ditempatkan di pintu masuk untuk memberikan rasa aman kepada pengguna jasa bandara yang lain. Di samping itu, pengetatan protokol kesehatan dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Tim TV One mengabarkan. Sambil kita terus memantau bagaimana jalannya kepulangan Habib Rizik Syihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kita juga sudah ditemani oleh sejumlah narasumber pemirsa. Ada di studio, tadi sudah saya kenalkan, ada Mas Adi Praitno selaku pengamat politik, dan juga kita ditemani oleh ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan juga politisi dari PKS. Assalamualaikum Ustadz Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebelum ke Mas Adi, saya mau ke Ustadz dulu. Ustadz, kalau kita lihat, saya melihat cuitan Anda nih, dikaitkan dengan hari ini adalah hari pahlawan dan kemudian Habib Rizik pulang disambut seperti pahlawan sepertinya. Apa yang ingin Anda sampaikan sebenarnya? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dulu pun ketika menghadirkan peristiwa 10 November itu sangat terkait dengan peristiwa resolusi jihad. Di situ ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di situ nanti ada para ulama dan para habaib dan kemudian menggelorakan semangat untuk mempunyai sikap cinta Indonesia, cinta umat, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan asing dan memastikan kemerdekaan Indonesia tetap terjaga. Nah, hari ini tanggal 10 November memang Habib Rizik Syihab jelas adalah ulama besar, beliau sangat dicintai oleh umat dan kemudian beliau sekarang pulang ke Indonesia. Saya kira beliau akan mengobarkan kembali dan kehadiran beliau mudah-mudahan akan menegaskan kembali tentang peran ulama untuk mencintai Indonesia, untuk menjaga kemerdekaan Indonesia, untuk memastikan Indonesia tidak dijajah oleh Belanda kalau dulu dan sekarang oleh penjajah apapun juga. Dan saya kira kembali ya Habib Rizik dan kemudian pengikut pendukung-pendukung beliau, pencinta-pencinta beliau membuktikan kembali bahwa heroisme yang ditampilkan ada heroisme yang aman, tertib, damai, tidak seperti yang dikesankan sebelumnya oleh pihak-pihak yang lain begitu ya. Kemudian menghadirkan beragam hal yang menyeramkan. Ternyata untuk yang kesekian puluh kali kegiatan-kegiatan Habib Rizik Syihab yang bahkan menghadirkan massa yang sangat besar sekalipun, bahkan jutaan sekalipun, semuanya aman, tertib, dan damai. Karena saya harus sampaikan terima kasih juga kepada akhirnya Prof. Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam ya, menyampaikan pernyataan yang menyejukkan begitu ya, untuk kemudian menghadirkan kondisi yang kondusif. Terima kasih juga kepada rekan-rekan TNI, rekan-rekan Polri, dan terima kasih tentu adalah kepada Habib Rizik dan seluruh pecinta beliau, umat yang menyambut beliau semuanya bisa menghadirkan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan tidak menghadirkan apa yang dikhawatirkan. Kita semuanya mensyukuri karunia Allah yang luar biasa ini. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat bagaimana antusiasme simpatisan dan juga umat begitu ya menyambut kepulangan dari Habib Rizik Syihab ini, apa yang bisa kita lihat? Apakah ini bisa dinilai berlebihankah? Karena memang tidak ada himbauan begitu untuk bisa menjemput atau tidak menjemput, tapi ternyata antusiasmenya cukup tinggi. Kalau saya sih melihatnya cukup sederhana, Alfat. Ini yang disebut dengan the power of Habib Rizik. Oke. Jadi antusiasme yang kemudian timbul jelang beberapa hari kepulangan ini menunjukkan bahwa Habib Rizik sudah menjadi satu komoditas politik yang cukup luar biasa. Ada yang pro, ada yang kontra. Bagi yang pro misalnya, sekarang bisa dilihat bagaimana
tingkat antusiasme mereka yang memadati bandara, dan ada juga yang ada di Petamburan. Tapi kita juga melihat di medsos terutama, ada pihak-pihak yang menganggap soal kepulangan Habib Rizik ini biasa-biasa saja. Dia adalah sebatas warga negara biasa, ya sudah, nggak perlu ada euforia. Ini yang kemudian saya sebut sebagai satu komoditas politik. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata bahwa pulangnya Habib Rizik ini akan dalam banyak hal merubah konstelasi politik, sosial, keagamaan kita. Konkretnya apa? Merubahnya di mananya? Ya tentu satu, sekarang kan ada dinamika politik yang seakan-akan hubungan antara kelompok Islam dengan kelompok-kelompok nasionalis agak sedikit kurang baik. Dengan pulangnya Habib Rizik tentu aksentuasi pergesekan ini akan semakin menguat. Dulu sebelum Habib Rizik pulang saja, video-videonya diviralkan. Pidatonya diviralkan, teleponnya pun dari Arab Saudi juga sering diviralkan terkait imbauan-imbauan terhadap umat pengikutnya, termasuk juga soal pilihan politiknya. Apalagi aktor yang selama ini videonya viral, statement-statementnya diviralkan datang ke Indonesia, tentu dalam banyak hal akan mempengaruhi dinamika politik, sosial, keagamaan yang ini saya sebut ke depan pasti akan cukup mendidih menurut saya dalam tanda kutip. Karenanya ini yang saya sebut bahwa soal Habib Rizik ya bukan hanya persoalan perkara biasa, tapi menyangkut satu sosok yang selama ini dianggap sebagai salah satu sentrum yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan banyak orang melakukan kritik terhadap pemerintah. Sorry itu harus saya katakan misalnya, kalau melihat tokoh dan aktivis Islam yang vokal bahkan frontal terhadap pemerintah, ya Habib Rizik. Ini yang kemudian membuat Habib Rizik itu menjadi suatu hal yang menarik diperbincangkan, selalu menjadi trending. Pulang tak pulang tetap menjadi perbincangan yang menarik. Baik. Nah karena kalau kita melihat elit-elit yang lain kan kecenderungan agak sedikit samikna wa ta'na terhadap posisi pemerintah saat ini. Nah yang nggak menarik kalau tiba-tiba kepulangan Habib Rizik ini statement-statement dan gerakan politiknya datar-datar saja seperti yang lain. Maka di saat itulah power of Habib Rizik ini akan kemudian semakin berkurang secara perlahan. Jadi yang diharapkan justru akan jangan berkurang untuk statement politiknya, untuk frontalnya itu jangan berkurang begitu? Karena itu yang sebenarnya ingin dilihat oleh orang. Karena itu yang sebenarnya yang membuat Habib Rizik dinilai memiliki satu diferensiasi dengan yang lainnya. Di tengah kecenderungan elit, di tengah kecenderungan kelompok aktivis dan LSM yang sepertinya memang agak sedikit enggan untuk mengkritik pemerintah saat ini. Tapi tentu kritiknya itu dalam koridor demokrasi yang masih bisa dibatas toleransikan. Minimal untuk meredam suasana kegaduhan-kegaduhan yang sebenarnya pasca Pilpres 2019 tidak seutuhnya selesai. Oke, saya ingin ke Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat, kalau apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, ini justru kedatangan Habib Rizik bisa saja kemudian memanaskan konstelasi politik, dan ini kemudian seperti membenarkan ada kekhawatiran yang sebelumnya muncul akan dampak dari kepulangan Habib Rizik. Bagaimana kemudian pemerintah atau parlemen menanggapi hal ini? Mas Adi ini belum profesor tapi sudah jadi provokator ini. Ya, jadi ya memang bisa ditinjau dari beragam sisi ya. Tapi saya melihat dari sisi keparlemenan dan di sisi saya di MPR, tentu pada akhirnya beliau alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia dengan aman dan selamat ya, dan bahkan Menko Polhukam menyampaikan agar beliau dikawal hingga sampai selamat sampai ke kediamannya dan seterusnya begitu. Itu menandakan bahwa di satu pihak ya ada keinginan untuk dalam segala kondisinya ya tetaplah perlu dicari titik temu yang kemudian menghadirkan harmoni. Karena dalam kondisi apapun, dan apalagi kita sekarang lagi kena COVID-19 dan terkena begitu banyak masalah gitu ya, resesi dan kemudian pun juga target-target pemerintah tidak terpenuhi, tentu pemerintah juga memerlukan adanya kondisi yang kondusif. Dan saya kira Habib Rizik pun sudah menegaskan ya, beliau di Mekah dalam salah satu di antara pernyataan akhir beliau adalah bahwa beliau menegaskan beliau bukanlah musuhnya pemerintah Indonesia, beliau juga bukanlah musuhnya TNI. Dia hadir untuk melanjutkan yang beliau sebut sebagai revolusi moral, yang revolusi akhlak menurut saya, yang itu sering diidentikan oleh banyak orang sebagai mirip saja dengan kegiatan revolusi mental gitu ya. Artinya banyak hal yang kemudian perlu juga jembatan ini dibentangkan, dan perlu juga untuk menghadirkan semangat ya, bahwa kita semuanya dalam beragam posisi kita, apakah kita di pemerintahan, di parlemen, di ormas ya, di gerakan dakwah maupun juga di kampus ya, semuanya berperan untuk menyelamatkan Indonesia ini, untuk kemudian bisa kita wariskan, apalagi dengan semangat dari pahlawan hari ini, untuk kemudian bisa kita wariskan tetap terjaga ya, sampai nanti 100 tahun Indonesia merdeka dan bahkan seterusnya. Jadi menurut saya
dari sisi demokrasi dan demokratisasi memang boleh juga yang disampaikan oleh Pak Adi Praitno, Mas Adi Praitno tadi, agar kemudian sikap beliau yang untuk tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf dan tidak dengan cara yang mungkar tetap dilaksanakan, karena memang itulah tugas daripada para ulama dan itulah akhlak yang sebenarnya gitu ya. Dan dari demokrasi dan demokratisasi, dan apalagi kami sebagai partai oposisi, PKS partai oposisi, tentu kami memerlukan teman yang semakin banyak lagi untuk bisa mengawal agar demokrasi, agar kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat bisa tetap diperjuangkan, baik melalui jalur parlemen, melalui jalur internal parlemen maupun juga melalui jalur parlemen jalanan atau parlemen di luar parlemen atau melalui jalur publik. Jadi saya kira saya yakin juga ya Habib Rizik tidak akan kemudian melupakan peran ini, dan beliau akan melakukan peran ini dalam kerangka besar revolusi akhlak itu sendiri. Baik, Ustadz, apakah sebelumnya sudah ada komunikasi dari pihak PKS mungkin atau pihak dari parlemen yang berhubungan dengan Habib Rizik sebelum kepulangannya ini? Kalau hubungan kan ya kita akrab lah ya dengan beliau, dengan kawan-kawan dari FPI, kawan-kawan PA 212, kawan-kawan dari tentu juga dengan kawan dari Muhammadiyah, dari NU, kita semuanya akrab dengan beliau. Jadi komunikasi itu hal yang biasa, tidak terkait dengan kepulangan beliau ke Indonesia. Komunikasi itu adalah yang sangat biasa kami lakukan dengan siapapun. Jadi karenanya kalau kemudian beliau hari ini pulang, ya memang itu bagian dari yang kita harapkan, dan ya dari awal saya yakin bahwa beliau memang tidak punya kesalahan apapun kok di Saudi Arabia. Pulang itu adalah tinggal waktu saja. Saya tahu persis tentang Saudi Arabia, saya cukup lama tinggal di sana, dan kalau memang beliau punya masalah, sebagaimana dikesankan kemarin, ada masalah yang sudah Pak Dubes yang saya sangat menyesalkan pernyataan itu, dan atau yang lain menyebutnya terkait dengan masalah deportasi, dan saya yakin kalau itu ada masalah, nggak perlu nunggu 3,5 tahun, seminggu sudah selesai itu. Saya ketika awal sekali saya di Saudi Arabia itu, dulu ada kasus Juhaiman, dan kemudian banyak mahasiswa asing yang terlibat diambil oleh Saudi di dalam kampus pun mereka diambil dan langsung dideportasi. Kemarin ada 3 jemaah umroh terkena COVID-19 dan kemudian dikenakan sanksi tidak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar hotel. Jadi Saudi ketat ya melaksanakan hukumnya gitu. Kalau kemudian Habib Rizik punya masalah dan apalagi politik, ya nggak perlu 3,5 tahun. Jadi kalau kemudian Saudi sekarang kemudian menghadirkan Habib Rizik yang bisa pulang ke Indonesia dengan aman, selamat, dan tidak ada masalah apapun di Bandara Jeddah, tidak ada masalah, itu tandanya memang beliau tidak punya masalah apapun dalam konteks di Saudi. Karenanya sebaiknya pun di Indonesia tidak perlu dibuat masalah-masalah atau dikreat masalah-masalah yang tidak diperlukan. Diungkit masalah kasus-kasusnya lah, padahal sudah ada P3, SP3, kemudian diungkit tentang beragam hal yang tidak perlu, yang kemudian akan memperkeruh ya suasana yang harusnya kita ciptakan bersama. Pilpres sudah selesai gitu ya. Bahkan Pak Prabowo pun sudah bergabung dengan Pak Jokowi gitu ya. Kemudian mestinya kita tidak lagi mempergunakan narasi pembelahan ini. Kita justru dengan semangat akhlak atau revolusi akhlak yang disampaikan Habib Rizik, harusnya kita mengedepankan sikap untuk saling berukhuwah, saling bertahun, bekerja sama, menghadirkan kondisi yang bisa membuat kita bisa berperan untuk berkontribusi berperan untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, kebaikan umat, menjauhkan segala bentuk yang bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila pastilah identik dengan Islam ya. Betul, dan Habib Rizik sebagai tokoh yang tesisnya tentang masalah Pancasila dan Islam, pastilah beliau memahami dengan sangat baik, dan karenanya kita tunggu gebrakan beliau terkait dengan revolusi akhlak yang pastilah akan sesuai juga dengan nilai-nilai Pancasila yang beliau jadikan tesisnya itu. Baik, Ustadz, terima kasih. Nanti jangan diputus dulu ya, kita masih akan terus berbincang mengenai kepulangan Habib Rizik ini dan juga sejumlah dampaknya dan juga apa yang kemudian potensi yang bisa dihasilkan dari kepulangannya ini. Dan sebelum saya ke Mas Adi Praitno, kita akan memantau lagi pemirsa bagaimana kondisi terbaru di Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan kami Rusdi Muslim yang berada di sekitaran bandara ini. Rusdi, bagaimana pantauan Anda dari sana? Laporannya silakan. Ya, Al-Fatawid, pemirsa, dapat saya kabarkan dari Jalan C1 Bandara Soekarno-Hatta, di mana kalau saya dapat menggambarkan di akses jalan keluar Bandara Soekarno-Hatta ini terlihat ribuan massa memadati jalan untuk melihat langsung iringan keluarga Habib Rizik yang akan keluar dari bandara. Namun sejauh ini memang Habib Rizik belum keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, namun untuk para masyarakat atau simpatisan yang menunggu sejak semalam terlihat berkerumun dan berkumpul memadati jalan C1 ini. Nah, di samping itu, massa sudah mempersiapkan mimbar kecil yang berada tepatnya di depan sana, depan saya, dan berharap agar Habib Rizik
dapat memberikan dua patah kata sambutannya untuk menyenangkan hati simpatisannya. Sejauh ini memang di Jalan C1 ini masih dipadati sekitar ribuan massa yang menggunakan baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Mereka berusaha untuk mengikuti konvoi iring-iringan rombongan Habib Rizik yang nantinya akan pergi ke tempat tinggalnya atau di Petamburan. Demikian Alfat. Kalau tadi Anda sebutkan ada mimbar yang disiapkan, artinya memang ada agenda untuk memberikan sedikit tanggapan begitu atau pernyataan? Ya, ini merupakan Baik, sepertinya terputus komunikasinya pemirsa, dan ini adalah gambar yang dikirimkan oleh tim kami di mana Habib Rizik akhirnya sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan disambut oleh ratusan bahkan ribuan mungkin di luar para simpatisannya. Dan memang Habib Rizik sudah berangkat sejak malam tadi pukul 19.30 waktu setempat atau sekitar pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan pesawat yang ditumpanginya sudah berjalan dengan aman, tiba dengan selamat. Dan akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi tadi. Dan memang direncanakan ada sejumlah agenda yang akan dilakukan oleh Habib Rizik begitu tiba di Jakarta. Dan salah satunya memang ada langsung menuju ke Petamburan atau ke kediamannya di sana yang juga menjadi daerah atau markas dari Front Pembela Islam di Petamburan. Dan memang ada sejumlah agenda lainnya, diantaranya ada menggelar kegiatan Maulid Nabi dan juga menikahkan salah satu putrinya. Baik, sambil kita menunggu gambar terbaru dari Bandara Soekarno-Hatta, kita akan kembali berbincang bersama Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau kita lihat ada sejumlah pihak yang mengusulkan bahwa harusnya pemerintah ikut menyambut juga dong datangnya Habib Rizik, karena kan tokoh yang dihormati umat, begitulah bisa dibilang seperti itu. Tapi kenyataannya tidak ada nih tokoh-tokoh nasional yang kemudian menyambut begitu. Tanggapannya seperti apa yang ingin disampaikan pemerintah dengan tidak adanya perwakilannya menyambut Habib Rizik? Ya, kalau saya sih melihatnya pemerintah menganggap Habib Rizik ini sebagai warga negara Indonesia yang biasa-biasa saja. Beda dengan para pengikut dan teman-teman FPI yang memang menganggap Habib Rizik ini sosok yang cukup spesial. Jadi kedatangannya perlu merah meriah gitu ya, disambut dan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Itu penting pesan politiknya. Tapi bagi pemerintah, siapapun yang datang ke Indonesia, tidak ada treatment khusus kecuali dia adalah pejabat negara. Kan begitu protokoler khususnya. Justru akan semakin kontraproduktif kalau ada penyambutan yang cukup luar biasa karena dianggap mengistimewakan salah satu orang. Kan itu dalam konteks kacamata pemerintah. Tapi bagi saya adalah ini soal bagaimana ingin menjelaskan kepada publik betapa pentingnya Habib Rizik ini dianggap sebagai sosok yang relatif cukup berpengaruh dalam politik sosial keagamaan belakangan ini, sehingga begitu banyak upaya-upaya dari kelompok tertentu, dari masyarakat dan bahkan netizen, supaya pemerintah ini bisa mengambil alih ataupun ikut melakukan treatment khusus terhadap Habib Rizik. Itu pesan politiknya. Karena persoalan Habib Rizik, sekali lagi, ini bukan soal 3,5 tahun di Arab Saudi, tapi menyangkut sosok yang sangat kontroversial, statement-statementnya keras, frontal dan keras terhadap pemerintah. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kenapa ada keinginan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk menyambut. Pesannya sederhana, Mas. Sehingga ada upaya rekonsiliasi dalam tanda kutip, dua kutub yang selama ini dianggap saling berseberangan, saling bertentangan dan tidak pernah akur. Kalau nyambut, memberikan satu treatment, itu artinya islah dengan Habib Rizik, dengan teman-teman FPI, minimal sudah mulai bisa diuraikan. Itu pesan-pesan di Hari Pahlawan ini yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Tapi sekali lagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Pak Mahfud MD, sepertinya juga datar-datar saja. Ini menunjukkan bahwa satu, respek terhadap kepulangan Habib Rizik biasa-biasa saja. Yang kedua, ingin menunjukkan bahwa siapapun yang datang ke Indonesia diperlakukan sama perlakuannya. Yang ketiga, sepertinya pemerintah saat ini tidak terlampau menganggap kepulangan Habib Rizik itu penting. Beda dulu ceritanya ketika ada mau pilkada 2017 ataupun ketika pilpres 2019. Tentu treatmentnya akan beda ketika ada gerakan dan manuver politik yang dilakukan oleh Habib Rizik dan teman-temannya. Ini yang saya kira membaca konteks. Karena saat ini sudah tidak ada lagi pilpres, tidak ada efek elektoral yang cukup penting, maka kehadiran Habib Rizik tidak serta-merta disambut dan tidak disertai oleh sambutan yang hangat dari pemerintah. Ini yang saya sebut
sebagai satu komunikasi politik yang sampai sekarang sepertinya perang dingin, nggak selesai, dan sampai kapanpun ini akan diungkit-ungkit. Oke. Ini yang saya kira akan menjadi api dalam sekam yang tidak akan pernah selesai. Kalau Ustadz Hidayat Nur Wahid, saya provokatif. Memang provokatif Ustadz ketika Habib Rizik ingin pulang ke Indonesia dengan menyerukan revolusi akhlak saja, itu sudah provokatif. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan akhlak orang di Indonesia, entah itu politisi, entah rakyat secara keseluruhan, entah elit, entah pejabat negara. Wallahu alam. Revolusi akhlak itu ingin men-trigger satu pesan politik yang nyata bahwa di Indonesia saat ini sedang mengalami satu krisis akhlak yang cukup luar biasa, versi Habib Rizik dengan teman-teman pengikutnya. Sementara orang yang lain harus kita akui menganggap ya persoalan Habib Rizik biasa saja. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menutup mata penyambutan antusiasme publik, masyarakat yang menyambut di Petamburan, yang datang ke bandara, ini menunjukkan satu sinyalmen bahwa Habib Rizik bukan hanya memiliki satu power politik yang cukup luar biasa, tapi dia menjadi idola di tengah gersangnya kelompok-kelompok kritis yang selama ini kecenderungan menoloh mendukung pemerintah. Baik, nanti kita akan bahas lagi bersama Ustadz Hidayat Nur Wahid. Selepas jeda kami kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.